Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Shalom adik-adik. Shalom Papa Mama. Puji Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Mei tahun 2021. Nah, pada tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Yuk adik-adik belajar sungguh-sungguh. Amin. Apalagi sudah mau kenaikan kelas kan? Nah, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak main-main ya. Saatnya kita beribadah juga, kita beribadah sungguh-sungguh. Tanggal 13 Mei kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan 10 hari kemudian kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu, saat kita beribadah sungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan, Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Yang setuju katakan amin. Amin, puji Tuhan. Mari adik-adik, kita mau beribadah, persiapkan hati sungguh-sungguh. Tidak ada yang sambil main gadget. No. Tidak ada yang sambil makan. No. Amin. Tapi saatnya menyembah, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saatnya berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Saatnya mendengarkan firman Tuhan, dengarkan sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom Kak Citra. Shalom Kak Eko. Apa kabar Kak Eko? Pasti luar Ya, biasa. puji Tuhan luar Oh, biasa. Tuhan Yesus itu baik Kak Citra. Benar Kak Eko. Kak Citra, Iya Kak Eko. adik-adik sudah banyak yang baru selesai ujian loh. Oh gitu Kak Eko. Kira-kira nih mereka gimana ya? Kak Eko, Kak Citra sih berdoa semoga mereka naik kelas semua dan nilainya semua bagus. Amin. Kak Amin. Eko dan Kak Citra berdoa adik-adik semua naik kelas ya. Amin. Dan dengan nilai yang terbaik di sekolahnya. Yes. Amin. Yang semangat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena Tuhan Yesus itu baik. Yes. Yes. Nah, mari angkat tangan adik-adik. Angkat tanganmu, kita mau berdoa ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami kembali datang kepadamu minggu hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pelindungan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari Tuhan biar Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji menyembah-Mu. Biar Engkau melawat setiap adik-adik sekolah minggu, Kau melawat Papa Mama. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami angkat tangan kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Yang setuju katakan yes. Yes. Allah itu baik Kak Citra. Iya Kak Eko, benar. Haleluya. Kita nyanyi Haleluya. lagu ini ya. Allah itu baik. Karena memang Dia baik. Yes. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Yes. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi adik-adik dengan semangat. Yesusku luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa, Kak. Iya, Kak Eko. Amin. Amin. Kak, Iya, Kak kasih Eko. Allah seperti apa sih, Kak? Kasih Allah itu, Kak, tidak pernah berubah dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lebih indah dari, Bintang di langit, lebih indah dari. pelangi, Amin. amin. Dalamnya Samudra. lebih dalam, Kak. Oh iya benar, Kak Yes. Eko. Nah, adik-adik, ini lagu favorit Kak Eko. Tentu lagu favorit juga kalian kan? Pasti dong. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Kita nyanyi ya. Kasih Allah. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Amin. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Oh Yesusku. oh Yesusku, Sekali lagi dengan semangat. oh Yesusku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Amin. Yes. Yes. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Masih dong Kak Eko. Semangat nih Kak Eko. Oh, selalu ya. Tapi sekarang waktunya kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Iya benar. Ayo duduk yang manis. Persiapkan hati kita. Mari angkat tangan kita. Kita akan berdoa sebelum menyembah Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji-Mu. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menyembah-Mu ya Bapak. Mari hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Kuria laba 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 ya syandara laba laba. Kami menyembah-Mu ya Allah yang baik. Sebab Engkau baik. Terima kasih Bapa. Kami memandang wajah dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ini kerinduan kami ya Tuhan, dekat padamu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Mari ubahkan hati kami ya Benar Tuhan, Tuhan, benar. biar sesuai yang Kau ingini. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata pun Kau menunggu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
kedua tanganmu adik-adik dan sembah Dia. Yesus, Kami kejar hadirat-Mu Tuhan. bawa kami lagi dekat, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, mengejar hadirat-Mu. Oh Yesus, Terima kasih Allah buat kasih-Mu Immanuel, Terima kasih Allah yang buat beserta kesetiaan-Mu. kami. Haleluya. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bawa sembahku, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami sembah, kami naikkan syukur kami berterima kasih, sebab Engkau Allah yang baik, Kau sungguh baik, selamat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari terus lembutkan hati kami ya Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan. Biar kami memiliki hati tanah, hati yang mudah dibentuk oleh-Mu Bapa. Biar firman-Mu boleh ditabur ke dalam hati kami yang baik, sehingga terus berakar, bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari adik-adik kita katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Dalam kitab Matius pasal 13 ayat 3-23 diceritakan bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sedang duduk di tepi danau. Kemudian orang banyak datang mengelilingi Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benihnya. Benih tersebut ditaburkan di 4 jenis tanah yang berbeda. Yang pertama, benih tersebut jatuh di tanah di pinggir jalan. Benih tersebut tidak tumbuh adik-adik, melainkan dimakan oleh burung-burung di udara. Kemudian sebagian benih itu jatuh di tanah yang kedua, yaitu tanah yang berbatu-batu. Awalnya benih tersebut tumbuh,
Tetapi semakin lama benih tersebut mati adik-adik karena tidak berakar dan tidak mendapatkan air. Kemudian sebagian benih lagi jatuh di tanah yang ketiga, yaitu tanah yang ada semak durinya. Awalnya benih tersebut tumbuh, tetapi semakin lama benih tersebut mati juga adik-adik karena terhimpit oleh semak duri tersebut. Dan yang terakhir, benih tersebut jatuh di tanah yang keempat, yaitu adalah tanah yang subur. Benih tersebut dapat tumbuh dengan baik dan akhirnya dapat berbuah beratus kali lipat. Nah adik-adik, dari cerita tersebut benih yang dimaksudkan adalah firman Tuhan yang kita dengar. Sementara itu tanah yang dimaksudkan adalah hati kita. Dari perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan kepada orang banyak, Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kepada kita agar kita semua memiliki sikap hati seorang murid, yaitu sikap hati yang mau menerima dan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Sama seperti seorang penabur yang menaburkan benihnya di tanah yang subur, Tuhan Yesus juga mau agar kita semua dapat menerima dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun adik-adik, benih yang kita terima lewat kita mendengarkan firman Tuhan bisa memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda loh. Mengapa hal ini bisa terjadi ya? Hal ini bisa terjadi semua ditentukan lewat sikap adik-adik saat mendengarkan firman Tuhan. Jika adik-adik mendengarkan firman Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh dan main-main sendiri, itu artinya sama seperti penabur yang menaburkan benihnya di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang banyak semak duri, dan di tanah yang di pinggir jalan, di mana benih tersebut tidak dapat bertumbuh dan akhirnya mati. Tetapi jika adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan main-main, artinya adik-adik sama seperti penabur yang menaburkan benihnya di tanah yang subur. Nah, siapa adik-adik yang mau menaburkan benihnya di tanah yang subur? Saya! Kak Keisha juga mau. Selain itu adik-adik, dalam cerita tersebut juga dikatakan bahwa benih yang ditaburkan bertumbuh dan berbuah beratus kali lipat. Hal inilah yang juga Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita adik-adik. Tidak hanya kita mendengar dan menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati kita, tetapi Tuhan Yesus juga mau agar kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, pelaku firman Tuhan itu artinya kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tapi bagaimana caranya ya? Caranya mudah adik-adik, yaitu yang pertama, adik-adik rajin membaca Alkitab setiap hari. Dengan adik-adik rajin membaca Alkitab setiap hari, adik-adik dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup adik-adik. Dan adik-adik juga bisa mengetahui apa yang Tuhan Yesus suka dan yang Tuhan Yesus tidak suka untuk adik-adik lakukan. Lalu yang kedua adalah memiliki sikap dengar-dengaran. Dengan adik-adik memiliki sikap dengar-dengaran, artinya adik-adik mau diajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Misalnya, adik-adik dengar-dengaran dengan orang tua di rumah, dengar-dengaran kepada guru-guru di sekolah, dan dengar-dengaran kepada kakak-kakak sekolah minggu, itu artinya adik-adik sudah menjadi pelaku firman Tuhan loh. Yang ketiga, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempraktekkan firman Tuhan artinya kita melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kita. Dalam kita melakukan firman Tuhan, kita perlu tuntunan Roh Kudus adik-adik untuk selalu mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan Yesus suka dan yang Tuhan Yesus tidak suka untuk kita lakukan. Misalkan, di dalam Alkitab kita ketahui bahwa kita harus menghormati kedua orang tua kita. Artinya, kita tidak boleh marah-marah apalagi melawan orang tua. Kemudian di Alkitab juga diajarkan untuk kita mengasihi sesama. Itu artinya kita tidak boleh bertengkar dengan kakak dan adik di rumah.
Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan pada hari ini, kita sudah tahu ya bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita semua untuk memiliki sikap hati seorang murid, yaitu sikap hati yang mau menerima dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus juga mau agar kita tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kita sebagai pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mendengarkan firman sungguh-sungguh dan melakukan 3 poin yang Kak Kesia sebutkan, kakak percaya hidup adik-adik dapat berbuah dan adik-adik dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Yuk adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri, kita mau perkatakan dengan gerakan. Aku mau memiliki sikap hati yang mau diajar untuk senantiasa dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Wah, mudah sekali ya adik-adik. Yuk kita sekali lagi kita perkatakan dengan gerakan dan penuh semangat. Aku mau memiliki sikap hati yang mau diajar untuk senantiasa dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan untuk diajar menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap hati seorang murid. Tuhan, kami mau hidup kami berbuah dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga, yang artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, jangan lupa memperkatakan Pentakosta yang ketiga ya teman-teman. Shalom teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, yang baik dan sangat baik, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dan perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, berkati Indonesia supaya terbebas dari virus corona, dan berkati para penduduknya supaya tidak terkena virus corona, dan berkati Pak Joko Widodo supaya tidak terkena virus corona, dan menjadi pemimpin yang baik dan takut akan Tuhan, dan berkati teman-temanku sekolah minggu supaya tidak terkena virus corona, dan berkati Pak Gembala supaya tidak terkena virus corona dan selalu sehat selalu. Haleluya, Tuhan Yesus, amin. Haleluya, puji Tuhan Kak.
luar biasa. Iya, luar biasa. Kak Eko, terberkati nggak dengan firman Tuhan ya? Aku terberkati loh Kak Eko. Wah, luar biasa. Eko sangat dikuatkan dengan barusan firman Tuhan yang Puji disampaikan. Tuhan. Dahsyat ya Tuhan ya. Iya Kak Ayo Eko. adik-adik, lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yes. Amin. 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 Puji Tuhan. Maka kita akan diberkati Amin. karena Tuhan Yesus baik. Baik. Haleluya. Haleluya. Puji Baik adik-adik, sebelum kita akhirin, kita berdoa dulu. Ayo duduk yang bagus, kita lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam 1 minggu ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja lebih lagi dalam hidup kami. Ya, Kami Tuhan. serahkan juga kedua orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Ya, Berikan Tuhan. kesehatan, kekuatan, berkati pekerjaan mereka, berkati Ya, usaha Tuhan. mereka. Amin. Tuhan, kami percaya Tuhan, sekolah kami, masa depan kami aman di dalam tangan-Nya Tuhan. Berikan Yes. kami jadi anak-anak sekolah minggu yang rajin, yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan kami Yesus. bersyukur untuk hari ini, untuk ibadah sekolah minggu hari ini Bapak. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan Amin. Puji Tuhan Tuhan. Yesus memberkati adik-adik.